Yeah, be like the rest of us. I've been waiting so long for the storm to arrive. I know that it's in you. I know that it's in you. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. It's okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarkan dari studio lantai 2 di Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM. Raisa Radio hadir kembali untuk Anda. Selamat pagi Sobat Sehat semuanya. Halo untuk Anda pagi hari ini Sobat Sehat yang mendengarkan di radio aplikasi streaming maupun di website kami di radioindonesiasehat.com, dan juga pagi hari ini sudah ramai nih di Zoom-nya Raisa Radio. Senang sekali saya Galuh, Sobat Sehat. Kita jumpa lagi setelah kita kemarin sore kita ketemu, pagi ini kita ketemu lagi ya untuk mengawali pagi hari ini di hari Selasa 26 Juli 2022. Semoga Anda happy deh pagi hari ini, meskipun pagi hari ini untuk beranjak dari kamar tidur agak gimana gitu ya, karena pagi hari ini cuacanya cukup suasana cukup dingin, dan tadi juga Galuh sempat baca-baca nih Sobat Sehat bahwasanya di kawasan Bromo Tengger Semeru nih ini cuacanya sampai suhunya 2 derajat Celcius. Waduh, kebayang nih gimana dinginnya. Nah, Anda Sobat Sehat di pagi hari ini bisa melakukan gerakan-gerakan kecil, pemanasan-pemanasan, stretching gitu ya, untuk bisa menghangatkan tubuh kita. Dan boleh juga pagi hari ini mendengarkan Raisa Radio sembari Anda menyiapkan makanan atau minuman hangat untuk menemani pagi hari ini. Dan pagi hari ini Sobat Sehat di Bijak-Bijak Santai kita menyajikan topik yang menarik nih, mengenai asma dan bagaimana pengobatannya. Pagi hari ini kami masih menunggu Dr. Ika Trisnawati, Master of Science, spesialis penyakit dalam, konsultan pulmonologi, dan sudah hadir pagi hari ini ada Dr. Subroto, spesialis penyakit dalam, beliau dari KSM Penyakit Dalam RSUD Sleman. Sugeng Enjang, selamat pagi Dr. Subroto. Dokter mohon izin ini belum di-unmute, masih termute. Iya. Sugeng Enjang, selamat pagi Mbak Galuh, sobat sehat semuanya. Senang diundang di Raisa ini Mbak Galuh. Dokter Subroto menawi kalau tadi koneksinya belum stabil, boleh off cam dulu, tidak apa-apa dok, Ya, karena itu sobat sehat. Matur nuwun Mbak Galuh. Iya, tampaknya sinyal saya nggak begitu bagus. Siap. Tidak apa-apa dok, terima kasih banyak pagi hari ini, sehat ya dok ya. Alhamdulillah Mbak Galuh sehat semuanya Mbak Galuh. Mbak Galuh juga sehat selalu, tampak ceria selalu. Aduh, kalau ketemu Dokter Subroto nih bawaannya ceria terus kok. Dokter, pagi ini Sobat Sehat banyak yang pengen tahu nih dok tentang penyakit asma. Sebetulnya dok, mungkin barangkali Sobat Sehat nih ada yang belum mengalami atau mungkin belum tahu sebetulnya penyakit asma nih penyakit yang seperti apa sih dok? Baik. Betul, Mbak Galuh dan sobat sehat semuanya. Jadi memang asma ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Bahkan sampai saat ini asma juga masih termasuk 10 besar kunjungan pasien dirawat jalan di rumah sakit atau puskesmas. Asma sendiri merupakan suatu kondisi yang disebut dengan sesak akibat penyempitan saluran nafas Mbak Galuh dan sobat sehat semuanya. Jadi kalau definisi asma sendiri adalah suatu penyakit yang ditandai dengan sesak nafas, penyempitan saluran nafas yang disertai dengan mengi, kalau kita istilah medisnya wheezing. Kemudian juga dalam kondisi tertentu dipengaruhi banyak faktor Mbak Galuh. Jadi sesak nafas yang disertai dengan mengi, batuk-batuk, dan umumnya memang dipicu oleh faktor-faktor alergi ya, faktor-faktor alergi kayak debu,
dingin atau makanan tertentu, kecapean, bahkan tertawa juga bisa menyebabkan serangan asma Mbak Galuh dan sobat sehat semuanya. Jadi memang asma ini penyakit yang cukup heterogen, cukup kompleks yang sebetulnya latar belakangnya suatu kondisi alergi ya sobat sehat. Soal kondisi alergi yang menyebabkan saluran nafas hiperaktivitas, hiperresponsif sehingga ketika ada paparan alergen itu kita penderita akan merasa sesak. Seperti itu Mbak Galuh. Anjir, terima kasih dok penjelasannya. Jadi sesak nafas yang disertai dengan ada batuk juga dan kompleks ya dok Iya, ya, tadi yang iya, macam-macam. Tadi dokter sempat menyebutkan bahwasanya ada beberapa penyebabnya bisa jadi karena alergi, karena debu juga, bahkan karena iya, tertawa juga. Sebetulnya penyebab ini apa saja sih dok kalau boleh kami iya. tahu? Baik, baik betul. Untuk penyebab pertama memang adanya kondisi alergi. Misalnya contoh ketika terpapar debu, terpapar dingin atau terlalu capek. Kemudian juga makanan tertentu. Pada pasien-pasien makanan tertentu ya kondisi protein tinggi kayak seafood itu tiba-tiba kok sesak sesaat. Atau aktivitas fisik berlebih misalnya olahraga atau main bola atau kemudian juga yang tak kalah penting sobat sehat semuanya kalau di asma adalah infeksi. Nah ini, infeksi itu ketika kita terjadi infeksi misalnya infeksi flu, infeksi radang tenggorok, infeksi bahkan infeksi paru-paru atau pneumonia itu juga bisa menyebabkan mencetuskan serangan asma. Ini yang sering. Jadi cukup bervariasi Mbak Galuh untuk penyebab ataupun pencetus asma dan yang paling mengkhawatirkan sebetulnya kalau terjadi infeksi. Kalau kemarin di saat pandemi juga banyak sekali pasien-pasien yang asma yang terkena infeksi COVID-19 itu juga sangat cukup berat ketika kondisi saluran nafas yang alergi sensitif tiba-tiba kemudian terkena infeksi COVID. Nah ini juga semakin berat dan memang untuk penyebabnya sendiri saya kira bahkan termasuk yang tadi saya sampaikan tertawa saja kadang-kadang bisa menyebabkan asma itu sering kambuh Mbak Galuh ya. Ah, Kayak kita tertawa terbahak-bahak, kemudian saking banyak misalnya kita ngobrol sama keluarga, sama teman, saking saking semangatnya sampai terbahak-bahak itu kadang saluran nafasnya menyempit, Mbak. Ini yang sering terjadi pada penderita asma. Tapi terus kemudian setelah terkontrol, terkendali, kemudian dia sesaknya hilang. Jadi memang cukup banyak untuk macam-macam penyebabnya gitu. Nggih. Oke, bahkan tertawa terlalu terbahak-bahak itu juga perlu diwaspadai ya dok ya. Nggih, betul, nggih. Iya, Lalu iya, dok, nggih. tadi ada banyak sekali penyebab-penyebabnya, bahkan juga kemarin sempat ya dok ya untuk perbedaan antara COVID dan juga Iya. asma tipis-tipis ya dok ya kemarin ya waktu. Betul sekali. Ini kadang-kadang betul, betul Mbak Galuh. Kalau misalnya kemarin pas COVID juga kita terus terang kalau di rumah sakit juga banyak sekali pasien-pasien yang kebetulan asma dan terinfeksi COVID. Nah ini juga susah. Sudah sesak ketika infeksi itu sesak nafas, kemudian penyebabnya COVID lagi. Nah ini yang menjadikan tantangan buat kita, terutama pasien-pasien yang asma yang tidak terkendali Mbak Galuh ya, sobat sehat semua. Kalau ada asma yang tidak terkontrol dengan baik, masih sesak dan dengan obat ya tidak teratur, kemudian terinfeksi COVID memang cukup cukup berat sesaknya dan beberapa memang harus dirawat di ruang intensif yang bakal ya. Iya, baik. Terima kasih dok dan menginformasikan kepada Anda sobat sehat semuanya, kami masih bisa menunggu nih untuk sobat sehat yang mau bergabung, yang baru saja bergabung nih di radio. Dan Anda yang mau bergabung boleh banget untuk bisa chat WhatsApp kami di 0858 mengenai asma dan bagaimana pengobatannya. Lalu dok, artinya bahwasanya tadi dokter menyebutkan ada beberapa faktor-faktornya. Ada juga yang kadang alergi, lalu asma itu muncul. Artinya asma ini tidak karena keturunan juga ya dok ya? Menarik di sini adalah ketika faktor keturunan sebetulnya sobat sehat kalau faktor keturunan misalnya ya di Mhm. keluarganya bapak ibu atau dari mbah atau nenek kakek ya yang ada asma atau alergi itu ada kecenderungan Mbak Galuh ya kecenderungan untuk menderita yang sama. Jadi memang ada faktor keturunan di mana ketika dalam keluarga bapak atau ibu ada yang asma itu kecenderungannya ada antara anak-anak yang berpotensi terkena asma sehingga
kalau boleh dibilang masih ada faktor genetik atau keturunan di situ, tetapi juga tidak mesti ketika anaknya 2 atau 3 bapak atau ibu ada yang asma, ada yang bisa terkena asma salah satu atau mereka berdua atau tidak sama sekali juga bisa karena memang ini juga apa ya, faktor keturunan yang tentu dipengaruhi banyak faktor. Jadi seperti tapi ada faktor, genetik atau keturunan yang diturunkan atau diwariskan dari, orang tuanya, Mbak Gali. Jadi ada faktor ketika ada orang tuanya ada yang asma, dia berisiko, untuk, menderita asma di kemudian hari. Bisa jadi kalau misalnya pada anak-anak balita dia tidak, manifest atau tidak muncul serangan sesak, mungkin waktu dewasa atau, saat, sudah usia lanjut bisa muncul, begitu Mbak Galuh. Ya, jadi ini mungkin informasi apa namanya baru baru tahu nih saya Dok bahwasanya mungkin kalau kita tidak memiliki faktor genetik orang tua kita sehat-sehat saja, tidak lantas bahwa kita tenang-tenang saja ya Dok ya. Jadi perlu Iya, diwaspadai juga karena ada banyak faktor tersebut. Lalu Dok, kalau gejalanya nih, kalau misalkan ya, mungkin untuk sobat sehat yang ada keluarganya yang menderita asma, ada rasa was-was itu sudah ada Dok karena oh ada faktor ya, genetik. Tapi bagi sobat sehat yang keluarganya sehat-sehat saja, ya. yang tenang-tenang saja, bagaimana mengenali Dok kalau memang, waduh ini gejala asma nih gitu? Betul. Jadi betul Mbak Galo. Jadi ketika ada keluarga yang atau bapak ibu ada yang asma, memang kita tetap ya waspada ketika misalnya batuk-batuk kok nggak sembuh-sembuh ya, batuknya lebih dari 2 minggu, kemudian kok disertai mengi. Kalau kadang-kadang kalau tidur, asma itu seringnya di malam hari atau dini hari ya kalau dingin ya. Sehingga ketika didengar kok batuknya kok ada suara ngik. Kalau di kita memang namanya mengi ya, bahasa Indonesianya kalau kita Mbak Galuh mengi, Mmm, itu kita layak curiga ya, misalnya batuk-batuk kok nggak sembuh-sembuh. Kemudian apalagi kalau ada disertai mengi, kita waspada itu suatu asma. Apalagi memang kalau orang tuanya ada yang salah satu yang menderita asma, sehingga batuk disertai mengi kita layak, waspada, asma. Atau kok batuk, dada kok ampak ya, sesek ya, dada rasa berat, itu Mbak Galuh juga kita waspada itu suatu asma. Sehingga ketika, itu muncul sebaiknya, periksa ke dokter untuk memastikan apakah ini nanti, suatu asma atau hanya batuk yang lain gitu Mbak Galuh, ya. Nggih. Dok mohon mohon izin penjelasannya, batuk yang mengi itu artinya tidak seperti batuk yang kering gitu atau beda ya Dok ya? Betul, jadi kalau mengi itu Mbak Galuh ya kayak apa ya, waktu membuang nafas, kita tarik nafas. Oke. Tarik nafas, kemudian waktu keluar tuh ngik, itu karena kita menyempit saluran nafasnya. Jadi ketika, mengi atau wheezing itu dalam terminologi kedokteran itu adalah penyempitan saluran nafas, sehingga ketika nafas itu kita menghembuskan nafas atau mengeluarkan nafas, itu dia ketika saluran menyempit, kita kayak meniup peluit Mbak Galuh ya. Jadi gampangannya adalah ketika mengi itu adalah ketika ketika kita membuang nafas, mengeluarkan nafas dari paru-paru, kemudian paru-paru saluran nafasnya itu menyempit sehingga timbul namanya ngik. Mhm. Oke, ini Dokter Subroto apakah bisa mendengar suara saya? Jadi gitu ya Sobat Sehat tadi gejala-gejala yang, disebutkan oleh Dokter Subroto bahwasanya ketika Sobat Sehat menjumpai ada dalam diri Anda atau mungkin, keluarga Anda mengalami gejala-gejala seperti batuk 2 minggu, lalu juga dingin dan juga batuk mengi, itu juga perlu diwaspadai akan, adanya asma tersebut. Dan sudah hadir juga ada Dokter Ika Trisnawati, selamat pagi Dok. Selamat pagi. Dokter Ika, saya Galuh dari Raisa Radio. Selamat pagi Mbak Raisa. Selamat pagi pemirsa sekalian. Iya, terima kasih banyak Dokter Ika sudah berkenan pagi hari ini untuk hadir di Bincang-Bincang Santai Raisa Radio. Ya, semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Jadi Dokter Ika mau izin tadi kami sudah sedikit ngobrol-ngobrol dengan Dokter Subroto nih sambil menunggu Dokter Ika, dan izin Dok, acara pagi hari ini kami siarkan di radio kami, di radio aplikasi streaming, dan Sobat Sehat juga mendengarkan di website kami di radioindonesiasehat.com dan juga di Zoom juga nih Dok. Oke, ya. Tadi sudah dengan Dokter Broto ya.
Oke. Ngapunten, Dokter Ika nyuwun sewu dokter. Saya itu Iya, terima semalam kasih, mau WA terima Dokter kasih. Ika, ternyata saya mohon maaf dokter. Saya itu aduh, Matur semalam kok saya nuwun, nggak Dokter Broto. reminder Dokter Ika, mohon maaf Dokter Ika, saya tidak WA semalam dokter. Nggak apa-apa Mas Broto. Terima kasih banyak. Oke, Ya, mari silakan. Oke, baik. Ini sobat saya Dokter Ika sudah hadir. Jadi untuk sobat saya ini sudah pertanyaan-pertanyaan sudah banyak yang muncul nih. Nanti akan saya bacakan satu demi satu dan saya sampaikan ke Dokter Subroto. Dan sobat saya pagi hari ini masih ditemani dengan Dokter Ika Trisnawati, Master of Science, spesialis penyakit dalam konsultan pulmonologi. Dan akan ditemani oleh Dokter Subroto, spesialis penyakit dalam. Jadi selamat menyimak sobat saya sampai dengan nanti pukul 9 pagi. Waktu saya berikan ke Dokter Subroto. Baik. Silakan, Dok. Baik. Terima kasih Mbak Galuh atas kesempatan diberikan. Dokter Ika, mohon maaf dokter, senang sekali kami semua di sini dan sobat sehat semua bisa kehadiran Dokter Ika. Beliau untuk sementara bahwa saya katakan dari Divisi Pulmonologi FKKMK, RSUP Dr. Sarjito, FKUGM. Kemudian beliau juga spesialis penyakit dalam, konsultan pulmonologi dokter. Dokter, ini tadi beberapa pertanyaan sudah masuk terkait asma dokter. Untuk asma ini sampai saat ini dokter ini memang banyak sekali di semua usia dokter ya, masih banyak dari balita, kemudian masih usia muda dan usia dewasa lanjut itu banyak yang menderita asma. Sebetulnya yang dimaksud dengan asma dan ciri-ciri spesifik yang membedakan dengan sesak nafas lain itu apa dokter? Keluhan sesak nafas lain selain asma seperti itu, Dokter Broto pertanyaannya? Betul sekali dokter Anji. Iya dokter. Oh ya, ya. Jadi pemirsa sekalian, sebenarnya sesak nafas itu adalah merupakan salah satu gejala dari saluran pernafasan. Nah, tetapi tidak hanya dari saluran pernafasan saja, karena kalau hanya berbicara sesak nafas, karena tadi pertanyaannya sesak nafas ya, pemirsa sekalian ya. Kalau sesak nafas bisa dari sistem pernafasan, bisa dari sistem kardiovaskuler atau jantung dan pembuluh darah, atau dari organ lain seperti ginjal, seperti itu. Tetapi saya akan mempersempit hanya di paru-paru saja gitu ya, Dokter Broto ya. Iya dokter. Jadi kalau pasien-pasien dengan kelainan di organ lain seperti di jantung tentu saja karena ada pembengkakan jantung, ginjal, ada kegagalan ginjal. Nah, sementara kalau di paru-paru kita mengenal pernafasan itu ada bagian-bagiannya. Ada saluran pernafasannya, ada kantong-kantong parunya. Nah, kelainan di bagian-bagian tersebut manifestasinya adalah sesak nafas. Jadi, kalau di saluran pernafasan, maka sesak nafas yang paling sering muncul itu adalah akibat dari asma dan PPOK. PPOK itu adalah penyakit paru kronis akibat gas yang beracun. Contohnya yang paling banyak di sini adalah rokok. Nah, kemudian kelainan di kantong paru itu juga bisa menimbulkan sesak nafas. Contohnya infeksi atau peradangan pada kantong paru atau alveoli. Nah, ini paling sering adalah penyebabnya infeksi, dan infeksi terbanyak di Indonesia adalah TB atau TBC. Itu juga bisa menimbulkan gangguan atau munculnya gejala sesak nafas. Ya, mungkin seperti itu, Dokter Broto. Baik dokter. Dokter ini untuk berikutnya terkait asma dokter ini banyak faktor ya, banyak risiko mungkin dokter yang disampaikan dokter terkait untuk risiko ataupun risiko menderita suatu asma dokter. Apakah betul dokter ini kalau asma itu suatu disebut dengan suatu penyakit keturunan dokter? Ya, pertanyaan yang baik ya, cukup baik. Ya, jadi asma itu ada beberapa fenotipe. Fenotipe itu artinya adalah ada beberapa bentuk manifestasi klinis ya, seperti itu. Yang bisa karena genetik ataupun karena acquired, itu artinya muncul pada saat usia dewasa. Jadi tidak melulu pasien asma itu adalah erat hubungannya dengan genetik, jadi artinya sudah pasti keturunan. Walaupun sebagian besar, jadi sekitar 70-80% itu adalah memang
dari faktor genetik. Nah, di sini bisa kita lihat kalau dari keturunan itu biasanya muncul pada usia anak-anak. Muncul pada usia yang lebih awal dan ada keluhan atopi atau alergi ya, itu lebih dini munculnya. Jadi seperti misalnya kalau pada anak-anak munculnya itu mudah kulit mudah gatal, biduran ya. Jadi kalau terkena debu dingin gampang biduran atau mata mudah merah, mudah pilek atau rinitis. Ya, terus atau kemudian juga kalau pada bayi itu biasanya intoleransi. Jadi ada ketidaktahanan terhadap protein tertentu khususnya pada protein hewani seperti susu sapi. Nah, itu juga bisa saja muncul ke depannya itu bisa merupakan salah satu simptom dari asma seperti itu. Nanti pada saat usia lebih besar lagi itu harusnya sudah harus diobservasi kalau sudah mulai banyak-banyak alergi gitu harus diobservasi apakah dia akan muncul menjadi asma atau hanya atopi saja seperti itu. Tetapi juga ada Dokter Broto yang tidak genetik ya. Jadi di usia yang sudah dewasa baru muncul seperti itu bisa. Ya, seperti itu Dokter Broto. Baik, Dokter. Ya, Dokter. Dokter mohon izin sekaligus untuk membacakan Dokter pertanyaan langsung dari Sobat Sehat Raisa, Dokter. Selamat pagi Dokter, menarik sekali pembahasan hari ini. Saya ingin bertanya apakah faktor usia ini dapat memperparah asma gitu, Dok? Dokter. Ya, jadi yang menjadi faktor prognostik itu menjadi faktor apakah akan memperberat asma atau tidak itu bukan dari usia ya, tetapi adalah dari apakah asma tersebut dikontrol dengan baik atau tidak. Jadi bagaimana manajemen atau tata laksana asma. Karena asma kan tidak bisa hilang 100%, harus dikontrol. Suatu saat akan kambuh oleh adanya paparan atau faktor pencetus. Jadi sudah mendapatkan pengobatan yang belum, sudah artinya kalau penderita asma kan harus beradaptasi dan harus bisa hidup berdampingan dengan faktor penghindari seperti misalnya debu. Bagaimana cara menghindari debu? Nah, tentu saja dengan cara hidup yang bersih, rumah sering dibersihkan, ventilasi harus ada. Nah, tetapi pada suatu saat akan terpapar itu kan sangat mungkin ya. Dan kedua adalah selain apakah sudah terkontrol atau tidak, faktor pencetus apakah sudah dapat dikendalikan atau tidak, obat-obatan digunakan dengan baik dan benar dan teratur, dan rutin kontrol. Nah, selain itu adalah penyakit penyerta. Jadi apabila penderita asma memiliki penyakit lain, baik yang berada di dalam paru-paru ataupun di luar paru-paru, itu juga akan bisa menimbulkan perberatan pada asma. Bisa karena penyakitnya itu sendiri atau karena komplikasi atau efek samping dari obat-obatan yang diminum akibat dari penyakit tersebut. Kalau usia itu biasanya kan memang onsetnya lebih awal kalau asma ya Dokter Broto ya. Akan berbeda dengan PPOK. Kalau PPOK tentu saja pada usia lebih lanjut itu akan menjadi lebih tidak baik. Tetapi apabila asmanya itu terkontrol pada usia lanjut akan lebih baik dibandingkan tidak terkontrol. Demikian juga kalau tidak ada komorbid. Kalau usia lanjut kan tentu akan banyak komorbid ya Dokter Broto ya. Nah itu juga kalau penyakit komorbidnya atau penyakit-penyakit degeneratifnya itu tidak bisa terkontrol dengan baik, itu juga bisa akan mempengaruhi terhadap asmanya juga. Seperti itu Dokter Broto. Baik, Dokter. Dokter, untuk mengulang kembali sedikit tentang diagnosis asma, Dokter. Ini kalau untuk menegakkan bahwa ini suatu asma atau ini bukan suatu asma, atau apakah ada suatu pemeriksaan khusus, Dokter, yang harus dilakukan oleh dokter sehingga seseorang itu dikatakan asma, Dokter? Ya, kalau untuk mengenali gejala-gejala asma itu sebenarnya mudah ya. Orang awam itu mudah mengidentifikasi manakala muncul mengi
ya. Mengi itu sudah agak lebih mendekati ini adalah asma. Ditambah dengan alergi dan ditambah lagi kalau ada faktor genetik atau keturunan itu akan lebih memperkuat lagi kemungkinannya asma. Jadi kalau ada mengi itu segera periksakan ke dokter seperti itu. Nah, kemudian apa yang akan dilakukan dokter? Nah, untuk membuktikan atau memastikan apakah ini asma atau bukan, akan dilakukan beberapa tes ya. Jadi akan dilakukan pemeriksaan yang namanya spirometri atau pemeriksaan tes fungsi paru. Di situ pasien akan diminta untuk melakukan tes spirometri dengan meniup suatu alat. Ya nanti akan dinilai di situ berapa kapasitas paru, atau ada atau tidak derajat obstruksi, seberapa berat derajat obstruksi. Nah ini nanti ditambah dengan penggunaan obat pelega nafas atau bronkodilator. Jadi ada pre dan post bronkodilator. Jadi nanti akan diminta untuk meniup alat spirometri sebelum dan sesudah diberikan bronkodilator. Nanti akan dilihat di situ ada selisih ya, perbaikan dari FEV1 itu adalah derajat obstruksi paru. Nah di situ kalau nanti dokter akan melihat kalau masuk atau memenuhi kriteria asma, maka bisa disebut bahwa pasien ini asma. Jadi kalau ini namanya tes reversibilitas, Dr. Broto. Jadi kalau lebih dari 20% perbaikan setelah menggunakan bronkodilator, maka bisa dinyatakan pasien tersebut adalah asma. Tapi untuk lebih mudah saja ya bagi orang awam untuk mengenali apakah saya asma atau bukan, itu tadi yang seperti saya sampaikan. Jadi ada mengi, serangan sesak nafas terutama malam hari atau dini hari, dan kemudian atau sering terbangun malam hari karena sesak nafas, dan adanya faktor alergi atau pencetus alergen, dan atau ada atau tidaknya genetik atau keturunan itu tadi. Seperti itu, Dr. Broto. Baik. Baik, dokter. Melanjutkan pertanyaan dari Sobat Sehat, dokter. Ini terkait tindakan pertama apa yang dilakukan jika orang terdekat kita sedang kambuh asmanya, dokter? Ya, kekambuhan asma itu ada derajatnya, mulai dari derajat ringan sampai derajat berat, yang disebut dengan eksaserbasi asma ya. Itu ada derajat ringan sampai berat. Nah, apa pertolongan pertama? Kalau ini kita bicara settingnya di rumah kan tentu saja tidak ada alat-alat medis ya, Dr. Broto ya. Kita tidak bicara bahwa di situ ada oksigen dan lain-lain. Kalau pasien tersebut sudah rutin menggunakan obat asma, baik itu adalah inhaler ya, obat semprot ataupun obat hisap ataupun pil asma, bisa diberikan sesegera mungkin ya. Tetapi apabila tidak ada ya, apabila tidak ada obat-obatan tersebut, paling tidak pasien ditenangkan. Karena pasien sesak nafas akan cenderung panik, akan cenderung cemas, sehingga akan menambah perberatan dari asma, sesak nafasnya itu sendiri. Jadi kalau orang panik, orang stres itu kan akan tambah, atau orang gelisah. Maksudnya yang tidak asma saja ya, kalau panik atau gelisah atau stres kan kita pasti akan ampek ya, atau sesek ya. Nah itu adalah mekanisme yang normal sebenarnya ya. Jadi harus ditenangkan pasiennya, diposisikan senyamannya mungkin, biasanya pada posisi disebut dengan tripod position ya, seperti apa namanya ya, seperti cagaknya kamera itu loh, Dokter Broto. Jadi pasien membungkuk ya, membungkuk dengan punggung itu terbuka seperti itu, atau sambil memeluk bantal atau guling di depan seperti itu ya, dengan posisi membungkuk, duduk membungkuk itu adalah posisi, biasanya posisi yang paling nyaman untuk orang yang sesak nafas, terutama pada asma ya, dan segera dibawa ke rumah sakit ya. Jadi untuk mendapatkan pertolongan, kalau punya nebulizer itu bisa menggunakan, langsung diberikan pertolongan nebulizer. Atau tadi ya inhaler, obat semprot atau obat hisap. Jadi biasanya kalau penderita asma itu mesti sudah punya perbekalan atau obat-obat asma ya, Dokter Broto ya. Jadi untuk pertolongan pertama itu segera diberikan obat pelega nafasnya seperti itu. Kalau tidak membaik itu nanti segera dibawa ke rumah sakit. Jadi jangan sampai ditunggu pasiennya gelisah dan tidak sadar ya, karena nanti akan bisa terjadi kefatalan. Baik, dokter. Untuk lanjut pertanyaan berikutnya dari Sobat Sehat, dokter. Ini ada yang tanya, dokter, ayah saya penderita asma, dokter.
sering kambuh dan dikenali ketika stres atau banyak yang dipikirkan. Nah, ini apakah memang stres atau banyak dipikirkan itu juga sering mencetuskan asma, dokter? Ya, benar sekali. Tadi sudah saya sampaikan bahwa secara fisiologi itu ada secara normalnya orang dengan stres, orang dengan gelisah atau panik itu akan terjadi sesak nafas dan denyut jantung bekerja lebih cepat. Itu karena memang dikeluarkan hormon yang tidak baik ya, sehingga menyebabkan penyempitan dari saluran nafas atau disebut dengan bronkokonstriksi. Nah, ini juga akan terjadi pada penderita asma. Jadi ada faktor pencetus yang sifatnya ekstrinsik dan intrinsik. Kalau ekstrinsik itu pencetusnya jelas dari luar, jadi dari makanan, obat-obatan, debu, dingin, atau ada paparan-paparan tertentu lainnya yang bisa menyebabkan kekambuhan. Itu biasanya pasien sendiri yang mengenali. Karena setiap pasien itu akan berbeda ya faktor pencetusnya, walaupun ada pencetus yang umum. Yang umum biasanya debu, dingin, itu rata-rata ya. Tapi kalau obat, makanan itu tidak semua pasien itu sama jenis-jenisnya atau sama punya alergi makanan atau obat. Nah, yang kedua adalah faktor intrinsik. Nah, faktor intrinsik ini adalah dari dalam. Dari dalam itu artinya tidak ada sebenarnya paparan antigen dari luar, tetapi karena stres atau kelelahan fisik ataupun stres psikis. Ya, jadi kelelahan fisik itu juga bisa mencetuskan asma. Orang terlalu capek kerja atau over exercise itu bisa menyebabkan kambuh asma. Orang yang stres, kemudian cemas, panik itu juga bisa menyebabkan kambuhnya asma. Ya, jadi itu tadi karena ada dari jalur ekstrinsik dan jalur intrinsik ya, Dokter Broto. Baik, dokter. Dokter, ini pertanyaan lanjutannya, dokter. Ini selamat pagi, dokter. Saya Agung. Istri saya itu terkena asma dan saya khawatir dengan kondisi anak saya yang berpotensi asma. Lalu bagaimana penanganan awal, dokter, untuk anak saya yang masih SD? Apakah asma ini bisa bisa dikenali sejak awal atau bisa dicegah supaya tidak muncul di suatu anak begitu, dokter? Ya, kalau yang namanya genetik kita tidak bisa mencegah ya penyakit apapun. Kalau sifatnya adalah genetik tidak bisa dicegah. Tetapi kalau misalnya ini adalah bukan genetik, tentu kita bisa cara pencegahannya itu kan dengan menghindari pencetus. Nah, bagaimana cara menghindari pencetus? Tentu saja kita harus mengenali dulu apakah ada tanda-tanda awal kemungkinan tadi ya putrinya itu asma karena dari orang tua itu ada yang asma. Seperti saya sampaikan tadi tidak selalu ya, tidak harus kalau orang tua asma anak sudah pasti asma, itu juga tidak harus seperti itu. Jadi kita harus mengenali dulu. Yang pertama adalah ada atau tidak atopi. Atopi itu adalah bentuk alergi pada tubuh akibat paparan dari luar ya. Jadi seperti tadi sudah saya sampaikan, misalnya mudah biduran, jadi kalau dingin itu terus gampang biduran, terus kemudian mudah bersin-bersin ya kalau kena debu, atau makan sesuatu muncul bentol-bentol, atau lebih ekstrim lagi saat makan sesuatu itu jadi sesak nafas. Nah, ini sudah hampir bisa diprediksi bahwa ada resiko asma. Nah, kalau sudah seperti itu bagaimana cara mencegah? Kalau cara mencegah adalah bukan berarti mencegah asma tidak muncul atau tidak menderita asma, karena tadi saya sampaikan ini kemungkinannya adalah genetik ya. Jadi mencegahnya adalah mencegah bagaimana supaya tidak kambuh. Nah, kalau sudah ada tanda-tanda yang saya sampaikan tadi, ada atopi atau alergi, maka periksakan ke dokter. Lakukan pemeriksaan skin test. Apa-apa saja yang bisa menyebabkan alergi pada putra tersebut. Jadi orang tua misalnya hanya mengenali kalau makan coklat misalnya ya, kalau makan coklat batuk terus sesek dok, paling sering biasanya seperti itu. Atau makan es atau kembang gula yang dibeli di jalan-jalan ya, di pinggir-pinggir jalan itu ya, yang gulanya tidak baik ya, yang banyak mengandung sakarin. Nah itu, dan juga pewarna itu juga bisa menjadi pencetus sesak nafas.
Nah, kalau sudah ada seperti itu, periksakan ke dokter untuk membuktikan apakah putra ibu asma atau tidak. Karena kalau misalnya sudah dikenali dari awal, mendapatkan pengobatan dari awal, itu akan membutuhkan dosis yang tidak terlalu tinggi. Yang pertama, yang kedua, kalau lebih dini dikenali, itu akan bisa diatasi atau tidak akan menjadi komplikasi untuk terjadinya asma berat. Nah, ya, seperti itu, Dokter Broto. Baik, dokter. Lanjutkan, dokter, ini terkait pertanyaan asma yang tadi dikatakan memang ada faktor genetik, kemudian dikendalikan. Dokter, ini pertanyaan dari Sobat Sehat ini, kalau asma berarti tidak bisa disembuhkan, dokter. Kemudian terkait informasi di masyarakat bahwa berenang itu bisa menyembuhkan asma. Ini bagaimana, dokter? Ya, jadi kalau tadi ya penyakitnya apa penyakit atau kelainan yang sifatnya genetik itu memang tidak bisa disembuhkan. Jadi bukan berarti tidak bisa dikontrol. Jadi target pengobatan asma itu adalah bukan sembuh 100%, tetapi adalah dapat terkontrol. Kalau pasien asma terkontrol dengan baik, baik dengan ataupun tanpa terapi, karena tergantung dari derajat asmanya juga ya. Dan untuk mencegah kekambuhan biasanya diberikan pengobatan dengan dosis yang paling kecil, biasanya seperti itu. Nah, ini targetnya itu adalah bisa terkontrol secara total atau total kontrol atau terkontrol baik. Ya, terkontrol baik itu artinya bisa melakukan aktivitas, terus kemudian tidak kambuh malam hari, tidak terlalu sering menggunakan obat pelega nafas ekstra seperti itu, dan bisa melakukan aktivitas harian seperti layaknya orang normal. Ya, jadi itu targetnya. Nah, sekarang terkait berenang. Berenang ada beberapa olahraga yang baik pada untuk memperkuat otot pernafasan. Normalnya orang bernafas itu tidak perlu menggunakan otot-otot bantu nafas. Jadi sifatnya pasif. Karena apa? Karena tekanan negatif dari dalam rongga dada itulah yang akan menyebabkan pergerakan dari pernafasan. Nah, manakala seseorang sesak nafas, maka perlu atau membutuhkan bantuan otot-otot bantu nafas. Nah, ini bagaimana cara memperkuat otot-otot bantu nafas? Karena kalau orang asma yang kambuh itu akan menggunakan otot-otot bantu nafas. Nah, cara memperkuatnya adalah dengan itu tadi, salah satunya yang baik adalah berenang, ya. Karena bisa macam-macam ya, tidak hanya berenang ya, yoga juga bisa ya, semua atau senam pernafasan secara sederhana itu juga bisa memperkuat otot pernafasan. Prinsipnya adalah bagaimana cara menggerakkan terutama tangan, lengan, dan dada, ya, supaya otot-otot pernafasan tersebut bisa kuat. Bukan menyembuhkan asma ya, Dokter Broto. Jadi begini, berenang bukan menyembuhkan, tetapi bisa mengontrol atau membantu untuk mengurangi resiko kekambuhan asma sehingga seseorang itu bisa beraktivitas seperti orang normal. Dan kalau dia jarang kambuh, artinya kan tidak seperti orang asma, begitu ya. Tetapi tetap harus diingat bahwa suatu saat ada risiko kambuh kalau ada paparan. Ya, seperti itu, Dokter Broto. Baik, berarti ini ya, tujuan kita memang untuk penderita asma, dokter, berarti terkontrol, asma yang terkontrol sepenuhnya, dokter, ya, bukan yang hanya terkontrol sebagian, dokter. Baik, dokter, untuk yang terkait dengan obat yang digunakan untuk penderita asma, dokter, ini selalu ada dua jenis, dokter, yaitu obat pelega dan pengendali, dokter. Ini sebetulnya apakah ada perbedaan, dokter, untuk obat asma ini, untuk obat pelega dan obat pengendali, dokter? Ya, jadi asma itu kan merupakan dasarnya dulu ya, dasarnya dulu itu kan ada proses inflamasi, itu adalah peradangan yang sifatnya kontinu. Nah, ini yang harus ditekan ya, manakala flare atau kambuh akibat adanya paparan itu tadi, maka proses inflamasi atau peradangan itu akan meningkat. Nah, kalau meningkat menyebabkan orang terjadi serangan sesak nafas ya. Jadi atau disebut dengan asmanya kambuh atau eksaserbasi.
Nah, obat yang digunakan itu dulu memang jadi ada guideline atau panduan untuk penderita asma, ya. Dan itu terus namanya ilmu itu akan terus berkembang. Ya, kalau dulu disebutkan bahwa kalau controller atau obat pengontrol itu adalah steroid inhalasi, inhalasi itu artinya disedot atau dihirup ya, Dokter Broto. Nah, kemudian kalau yang Nggih. untuk pelega itu hanya bronkodilator saja. Seperti itu. Tetapi prinsipnya adalah penderita asma harus mendapatkan obat pengontrol dosis rendah apabila belum pernah terpapar dengan steroid dan kemudian akan ditingkatkan apabila belum mencapai level kontrol asma yang baik atau well control. Nah, disebut dengan pelega, pelega itu bisa diekstra manakala terjadi serangan. Jadi kalau ada serangan, jadi sudah menggunakan rutin sehari 2 kali, misalnya terus kemudian tengah malam kambuh itu boleh diekstra. Jadi itu yang disebut dengan reliever, ya atau obat pelega. Tetapi obat pelega ini yang direkomendasikan saat ini adalah tetap kombinasi antara bronkodilator atau pelega nafas ditambah dengan kortikosteroid inhalasi yang dosis rendah. Seperti itu, Dokter Broto. Baik, dokter, ini tampaknya waktu akan habis, dokter. Satu lagi, dokter, yang mohon maaf, dokter, untuk pasien atau penderita asma, dokter, ini apakah ini masih boleh berolahraga, dokter? Karena memang di beberapa pemain top bola itu juga David Beckham, Paul Scholes, Frank Lampard itu juga seorang asma, dokter. Jadi pertanyaannya, apakah kalau asma itu boleh berolahraga, dokter? Jawabannya adalah boleh sekali dan harus, Dokter Broto, ya. Jadi Ya, penderita asma itu paling baik kalau exercise. Nah, tetapi ada tapinya. Ada tapinya adalah asma harus terkontrol dengan baik. Itu tadi dengan menggunakan obat-obatan yang tepat, dosis yang tepat. Jadi harus diatur dan ditata laksana oleh dokter ya, oleh ahlinya. Jadi jangan diatur sendiri ya. Kalau sudah merasa rata, kebanyakan pasien asma kan kalau sudah sesak nafasnya hilang dianggap sembuh terus tidak menggunakan obat. Nah, ini harus di-adjust oleh dokter. Dan kemudian harus disesuaikan dengan kapasitas parunya. Jadi sebaiknya memang punya baseline pemeriksaan spirometri itu tadi. Dari situ nanti dokter akan bisa memperkirakan aktivitas apa yang paling maksimal untuk dikerjakan. Jadi tidak boleh memaksa. Jadi kalau asma berat terus olahraganya berat, nah itu ya juga tidak baik nanti. Jadi harus didiskusikan dengan dokter. Seperti itu, Dokter Broto. Baik, Dokter Ika. Dokter, ini nampaknya waktu sudah menunjukkan pukul 9, dokter, ini dari Mbak Galon ya, bersiap untuk acara lain, dokter. Dokter, sekali lagi saya terima kasih banyak waktu dengan dokter berkenan memberikan ilmu di kesempatan pagi ini tentang asma, dokter. Apakah dokter ada sedikit tips untuk pasien-pasien dengan asma, dokter, untuk penutup sebagai closing statement, dokter? Ya, jadi asma bukan penyakit yang menakutkan, bukan penyakit kutukan, dan tidak harus genetik ya. Dan asma harus dikontrol supaya penderita asma bisa hidup layaknya seperti orang normal dan tanpa serangan sesak nafas. Seperti itu, Dokter Broto. Baik, dokter. Terima kasih kembali, dokter. Terima kasih sekali, dokter Ika, atas ilmunya, dokter. Waktu saya kembalikan ke Mbak Galuh. Monggo, Mbak Galuh. Baik, terima kasih banyak Dokter Ika dan juga Dokter Subroto sudah memberikan ilmu dan juga wawasan untuk kita semua. Matur nuwun sangat, Dok. Sama-sama, Mbak Galuh. Dan itu tadi ya, Terima Sobat. kasih atas kesempatannya. Oke, Dok, terima kasih. Dan Sobat Sehat, terima kasih banyak untuk partisipasi Anda, untuk Sobat Sehat yang sudah bergabung, berpartisipasi aktif ya melalui WhatsApp kami, dan juga untuk Anda yang sudah mendengarkan di radio, atau di website, atau di Zoom. Dan kalau Anda, Sobat Sehat yang baru saja bergabung dan ketinggalan gitu ya, tenang saja. Karena kami akan mengupload lagi obrolan di pagi hari ini melalui Spotify kami dalam bentuk podcast di Raisa Radio Indonesia Sehat. Terima kasih banyak Dokter Ika, Dokter Subroto, sehat selalu, Dok. Selamat beraktivitas kembali dan semoga pagi hari ini perbincangan di pagi hari. Matur nuwun sangat Mbak Galuh, Dokter Ika. Oke. Terima kasih Mbak Galuh, Dokter Broto. Izin pamit. Matur nuwun, Dokter Ika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Semoga pagi hari ini dapat Waalaikumsalam. informasinya dapat memperluas wawasan kita ya Sobat Sehat, dan juga memberikan kesadaran bahwasanya asma ini bukan penyakit kutukan itu tadi ya. Dan kita bisa memberikan semangat bagi saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang menderita penyakit asma. Terima kasih banyak, dan jangan lupa untuk follow Instagram kami di @raisa_radio untuk bisa mendapatkan informasi dan juga jadwal-jadwal dari Raisa Radio nih. Dan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Saya Galuh izin pamit dulu pemirsa. Sobat Sehat, dan satu lagu ini menutup perjumpaan kita di pagi hari ini. Balik and Essential dengan Good Lovin' untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.